Silakan Bu. Siap, Mbak. Iya. 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 Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya ahli gizi di rumah sakit ini, Naufila. Saya akan membantu Ibu dalam pengelolaan gizi untuk menjalani pengobatan Ibu yaitu diabetes mellitus 2. Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti wawancara ini? Bersedia. Baik Mbak. Sebelumnya dengan Ibu Aulia, benar Mbak? Pertama-tama saya boleh catat dulu Ibu data umumnya Ibu? Boleh, Mbak. Dengan nama lengkapnya itu Ibu Aulia Zahra. Aulia. Usianya Ibu itu 53 tahun. Iya, benar. Dari diagnosis dari dokter ini Ibu terkena diabetes mellitus 2 Ibu. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai pola makan, riwayat kesehatan dan aktivitas Ibu. Pertama, bagaimana pola makan Ibu dalam sehari mulai dari sarapan hingga malam? Kalau pagi saya tuh kan nggak bisa nggak sarapan ya, Mbak. Saya tuh biasanya makan nasi. Ya. Kadang tuh juga sarapan ketan. Misalkan kalau belanja ke pasar tuh biasa beli Jajanan pasar. jajanan, benar. Ya, kadang saya makan gorengan juga. Terus kalau misalkan lagi nggak makan gorengan, saya makan nasi. Terus lauknya paling telur goreng atau tempe goreng gitu. Kalau misalkan cemilan juga nggak Mbak? Cemilan, Oh, iya, cemilan. Kalau cemilan saya tuh biasanya makan buah aja sih, cuma satu gitu. Terus sisanya ya makan gorengan yang tadi pagi saya beli. Itu biasanya jam 10. Nanti itu di jam 10 siang Bu. Iya, benar. Kalau makan siang, saya makan siang cukup lengkap sih, Mbak. Bisa disebutin lengkapnya itu ada protein hewaninya gitu. Ada, oke. Makannya itu ya nasi, Iya. ya kan. Terus sama kadang tuh tumis apa ya? Mungkin terong balado gitu kan, sama ikan itu asin. dalam bentuk tumis ya Bu? Iya, benar. Kemudian setelah di jam sore itu Ibu ada mengkonsumsi cemilan atau selingan makanan? Kalau sore saya biasa ikut jajan cucu sih, Mbak. Iya. Kira-kira apa Bu? Biasanya tuh cucu tuh belinya pentol. Pentol. Iya, udah pentol itu aja paling. Jarang sih kalau sore. Kalau terakhir makan itu Ibu jam berapa ya? Kalau malam, ya terakhir saya makan malam tuh sekitar paling jam 7-an. Jam Ya, kan makan malam bareng-bareng sama anak. Iya, Anak kira-kira kan. bisa disebutin nggak Bu makan malamnya Ibu itu ada apa aja? Biasanya kalau saya sih masak, itu tuh paling nasi, ikan goreng, terus sayur juga. Cuman saya kadang tuh kalau makan tuh sedikit sih Mbak, kalau malam paling nasi, sayur. Ya saya baru makan sayur malam. Terus banyak mungkin lauknya ayam goreng atau ikan goreng gitu aja. Makannya itu aja sih. Itu udah makan malamnya itu udah di jam 7 aja Bu. Dimakan di mau tidur itu Ibu ada mau konsumsi apa lagi nggak? Nggak ada sih Mbak, udah gitu doang. Kalau malam saya jarang makan. Jarang makan Ya. Kemudian berapa kali Ibu mengkonsumsi makanan gorengan dalam satu minggu ini? Kayaknya hampir tiap hari. Hampir tiap Ya, hari. hampir setiap hari ya. Lalu kalau dengan konsumsi sayur atau buah itu Ibu sering nggak? Kalau sering sih kayaknya enggak ya. Saya kan agak males ya Mbak kalau masak tuh, paling ya kalau misalkan lagi mood gitu kan. Lagi mood saya baru bikin sayur apa gitu. Kalau misalkan jarang sih. Atau mungkin saya buat aja tapi saya nggak makan, mungkin buat anak-anak, buat suami gitu doang. Jadi saya jarang makan. Kalau sebelumnya itu Ibu memiliki riwayat penyakit nggak seperti diabetes, tekanan darah tinggi atau kolesterol? Riwayat penyakit? Saya sih belum pernah periksa ya Mbak. Belum ada diagnosis resmi juga dari dokter. Jadi tapi saya belakangan ini ngerasa kayak saya tuh cepet capek aja kan. Terus haus. Lemes juga. Jadi kayak ya jadi meningkatkan saya tuh kayak pengen makan gitu. Nah dari ini
berdasarkan hasil pengukurannya itu IMT ibu tuh 30 Bu, dengan lingkar perut 100 cm nih Bu. Itu gede banget ya Mbak? Iya Bu, termasuk obesitas kelas 1 Bu. Kalau dengan aktivitas itu ibu sehari-harinya ini ada olahraga mungkin? Saya tuh olahraga jarang banget ya Mbak. Paling itu saya kan ibu rumah tangga, kan ngurusin anak, terus ada cucu juga kecil-kecil. Ya paling kalau misalkan saya masih nggak sehat, gimana ya bahasanya, maksudnya saya masih kuat gitu kan, biasanya saya ngejemput cucu gitu, terus yang ngelakuin Aktivitas rumah tangga aja, ya, ya Bu? gitu aja. Jarang sih olahraga. Jarang olahraga. Males soalnya Mbak. Kalau sebelumnya itu ibu pernah menjalani kayak program penurunan berat badan sebelumnya atau? Kalau program penurunan berat badan kayaknya belum sih Mbak. Cuman kadang kan kalau di Facebook tuh rame tuh, iya. ada kayak komunitas turun berat badan lah, hidup sehat gitu kan. Nah itu tuh kayak saya tuh agak hampir keikut itu, yang bilangnya kayak kurangin makan malam biar gak gendut gitu Mbak. Dengan mengurangi Seperti makan malam. mengurangi Makan malam sih Mbak. Jadi saya ikut gitu. Baik Bu Alia, kiranya ini obesitas itu yang bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2 ini, yang bikin ibu merasa lemas ya Bu, lemas, Capek, iya. ya udah capek, kemudian haus itu yang menyebabkan ibu nih terkena diabetes tipe 2 karena banyak mengkonsumsi gorengan Bu, dan jarang makan sayur juga. Bisa karena obesitas itu ya Mbak? Iya Bu, gitu ya. karena kurang olahraga juga ibu. Jadi kita perlu melakukan beberapa perubahan gaya hidup. Seperti yang disarankan ini, ibu mengurangi konsumsi makanan gorengan dan minuman manis. Boleh, nggak apa-apa, mungkin dikurangi perlahan, tapi jangan yang setiap hari Bu, itu karena bisa dapat meningkatkan IMT yang nantinya berdampak lagi pada diabetes ibu. Berarti ngurangin gorengan gitu ya Mbak, sama minuman manis. Terus meningkatkan konsumsi serat Bu, jangan lupa, jangan malas. Oke Mbak, Konsumsi serat, saya akan buah coba. dan sayur. Lalu bisa dengan mulai aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan kaki 30 menit dengan cucu mungkin, nemenin bermain di luar gitu Bu, selama 5 kali dalam seminggu. Kemudian saya akan bantu membuatkan rencana makan dan target penurunan berat badan ibu secara bertahap dan perlahan. Apakah Ibu Aulia siap mengikuti program ini? Oke, saya siap Mbak. Bagus sekali Bu. Nah, kemudian kita akan jadwalkan kembali sesi kontrol besok 2 minggu untuk melihat progres apakah Ibu Aulia nanti ada perubahan. Terima kasih atas komitmennya Mbak Aulia. Terima kasih juga Mbak. Semangat ya Mbak Aulia. Terima kasih.